Acara ini dipersembahkan oleh BSI Gade Emas, taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan takunu lana fil jinani kanzam ma'rufa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu kana bikullil khairati mausufa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita muliakan, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentu saja kepada tabi'in tabi'atnya, kepada umatnya, termasuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua di yaumil jaza mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa Hasanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita sebagai manusia, kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah nanti di akhirat. Akan tetapi pada kenyataannya kadangkala kita justru lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Coba kita pikirkan. Kita punya uang 20.000. Coba 20.000 itu kita bawa ke pasar. Tentu uang 20.000 itu ya harganya mungkin hanya punya dari 20.000 itu hanya sebagian kecil saja dari yang kita beli. 20.000 itu terasa murah kan? Bawa ke minimarket 20.000, belanjakan dapat apa sih? Betapa kelihatannya uang 20.000 itu kecil. Tapi coba uang 20.000 itu dimasukkan ke dalam kotak amal. Kok rasanya uang 20.000 itu jadi termasuk kategori uang yang banyak ya? Kenapa? Karena sepertinya kita lebih berpikir, lebih condong ke arah dunia daripada ke arah akhirat. Padahal kita tahu 20.000 yang kita tasarrufkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala justru itu yang akan kita temukan, yang akan kita dapatkan pahalanya di akhirat nanti. Atau coba bayangkan ketika melihat ceramah ini, ketika melihat kegiatan atau Hasanah Ramadan di sini, kadang sepertinya waktu yang 5 menit, waktu yang 6 menit, 10 menit ini terasa sangat lama gitu kan. Tapi coba ketika menonton hal-hal yang lain, menonton hiburan dan lain sebagainya, waktunya terasa sangat singkat. Itulah ketika kita nonton sinetron, kok terasa sangat cepat ya. Tapi ketika kita mendengarkan khutbah Jumat di masjid,
Padahal cuma beberapa menit, ngantuknya luar biasa. Itulah hal yang harus kita renungkan, hal yang harus kita pikirkan, betapa kita justru lebih cenderung mementingkan dunia daripada mementingkan akhirat. Nonton bola, tak terasa waktunya sangat cepat, padahal berapa menit ya. Tapi ketika kita mengikuti salat berjamaah di masjid, berjamaah lebih dari 5 menit saja, kaki sudah terasa pegal, badan juga terasa sakit, karena kita cenderung berpikirnya ke arah duniawi. Padahal kehidupan yang paling utama, tentu saja yang kekal nanti di akhirat. Kita semua menyadari bahwa sebetulnya dunia ini hanyalah sementara. Akan tetapi kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu ini justru malah lebih mendahulukan kepentingan dunia. Di bulan Ramadan ini disebutkan bahwa setan itu dibelenggu, setan itu diikat. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang bermaksiat? Ayo, kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari setan dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah bagi orang-orang yang benar-benar berpuasa. Bukan hanya berpuasa menahan haus dan lapar saja, tapi berpuasa dengan sebaik-baiknya. Berpuasa dengan cara berpikir ukhrawi, mendahulukan kepentingan akhirat. Tidak berpuasa justru malah puasa itu balas dendam ketika buka. Nah, ini mindset ini yang harus kita rubah. Kita paham bahwa akhirat itu lebih utama. Akan tetapi pada pelaksanaannya nih, pada pelaksanaannya kita lebih banyak mendahulukan kepentingan dunia. Contoh ketika kita berbuka puasa, kita berpikir bahwa nanti ketika buka puasa, setelah itu ada sholat tarawih. Berkaca dari pengalaman ketika berbuka, banyak hal yang dimakan dan sebagainya, tidak mengikuti sunnah. Justru ketika sholat tarawih, kita seperti apa? Terasa berat, terasa malas dan lain sebagainya. Tapi justru kita mengulang-ulang kesalahan seperti itu. Dan inilah yang harus kita pikirkan. Kita bermujahadah, kita bertafakur, kita bermuhasabah. Bagaimana kita yang sudah paham, kita tahu bahwa dunia ini sementara, kita tahu bahwa nyawa ini sementara, tetapi kita tidak bisa memilih mana kehidupan yang lebih baik, mana amalan yang lebih baik. Karena apa? Karena itu bukan hanya godaan setan. Setan tadi oke dibelenggu, tapi justru yang sangat berbahaya adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Di bulan Ramadan ini, setan dibelenggu justru bagi orang-orang yang benar-benar puasanya. Tapi bagi yang mungkin lebih mementingkan kepentingan duniawi, hawa nafsu di dalam diri lebih kuat daripada akal sehat kita. Ya, begitulah. Makanya ketika melihat urusan akhirat, kok lebih cenderung ke urusan dunia. Karena begitulah kata Bung Haji Roma Irama, mengapa yang asik-asik itu diharamkan, mengapa yang enak-enak justru yang dilarang. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Jadi kesenangan ini umpan bukan hanya umpan setan menurut saya pribadi, tapi justru hawa nafsu kita yang sudah banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang lebih mementingkan kehidupan dunia, sehingga kita lupa pada kehidupan yang lebih kekal nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini kita bermuhasabah diri, yuk kita lebih baik mementingkan kehidupan akhirat dengan cara tadi sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin di dunia baik, oke. Ingin di akhirat juga baik, apalagi itu. Ya, ada sebuah hadis yang meskipun maaf ada yang menyebutkan hadis ini maudhu dan lain sebagainya. I'mal li dunyaka ka'annaka
ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi ini maknanya, meskipun tadi dikatakan seperti itu, ini maknanya justru baik bagi kita, bahwa jangan lupa memikirkan dunia, tetapi ini yang harus lebih penting lagi, jangan lupa kita untuk mementingkan kepentingan akhirat, karena seolah-olah kita akan mati besok, karena tidak ada yang tahu kapan dan di mana waktunya mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga seluruh badan kita menuju ke arah yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah, bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi cantik, sambil ngapain aja, terserah. Nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah.